Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3042, 3043 dan 3044. Pada saat ini, Gao Qisheng juga dalam keadaan bingung. Klan pemurnian tubuh kuno ini selalu berselisih dengan keluarga Gao. Mengapa patriark dari klan pelatihan tubuh kuno berani pergi ke keluarga Gao? Apakah tidak takut ditangkap? Tetapi ketika semua orang bingung, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno berbalik dan berjalan ke arah keluarga Gao. Melihat ini, Dev hanya bisa membawa Jiun dan yang lainnya untuk mengikuti. Yuan Bao dan para kultivator biasa semuanya mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang jalan, meskipun Dev ingin bertanya kepada patriark dari klan pelatihan tubuh kuno mengapa dia berani pergi ke keluarga Gao, dia tidak pernah bertanya. Setelah hampir seharian bepergian, semua orang tiba di rumah Gao. Saat ini, Gao Qiqiang sepertinya sudah menebak kedatangan semua orang, dan menunggu di depan pintu lebih awal. Ketika patriark klan pemurnian tubuh kuno bertemu Gao Qiqiang, tidak ada ketegangan seperti yang dibayangkan semua orang, tetapi sebaliknya senyuman. Melihat kedua orang itu saling memandang dan tersenyum, Dev merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia selalu merasa bahwa kedua orang ini sepertinya menipu dirinya sendiri. Kakak, Gao Qisheng melangkah maju dengan bingung, ingin bertanya pada Gao Qiqiang, apa yang terjadi? Mengapa patriark dari klan pemurnian tubuh kuno datang dan dia tidak menangkapnya? Gao Qiqiang melambaikan tangannya, dan kemudian berkata kepada patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, perjamuan sudah siap. Tolong bawa masuk semuanya. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno masuk bersama mereka. Dev juga mengikuti, memandang Gao Qiqiang dan berkata, Patriark Gao, apa yang terjadi? Tuan Dev, kami akan menjelaskannya nanti. Gao Qiqiang sedikit tersenyum. Dev, ketika Helena dan Juliet melihat Dev kembali, mereka semua bergegas mendekat. Keduanya tidak segan-segan memegang Dev dengan erat. Liu Ruyan di samping menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Dev memiliki wanita lain, dia juga memikirkan gambar semacam ini. Tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih memiliki perasaan psikologis, ini sungguh sangat tidak nyaman. Lagi pula, selama periode waktu ini, dialah yang menemani Dev dan hanya dia yang disukai oleh Dev. Sekarang tiba-tiba ada dua wanita yang bersaing untuk mendapatkan bantuan darinya, yang membuat Liu Ruyan tidak nyaman. Helena, Juliet, ini Liu Ruyan yang kuceritakan pada kalian. Selama ini di dunia surga dan manusia, dia yang telah menjagaku. Dev memperkenalkan Liu Ruyan kepada Helena dan Juliet. Helena dan Juliet memandang Liu Ruyan dengan senyum di wajah mereka. Sister Ruyan benar-benar cantik seperti peri. Tidak heran Tuan Dev tidak pernah bisa melupakan Sister Ruyan. Helena berkata sambil tersenyum, halo, Sister Ruyan. Juliet mengulurkan tangannya dengan sangat sopan. Keduanya sama sekali tidak memiliki kebencian karena hubungan Liu Ruyan dengan Dev. Lagi pula, untuk mereka berdua, mereka tidak akan terkejut dengan berapa banyak wanita yang dimiliki Dev, dan mereka sudah terbiasa. Liu Ruyanlah yang tidak terbiasa dengan itu. Ketika Liu Ruyan melihat bahwa Helena dan Juliet sangat sopan padanya tanpa ada permusuhan, dia langsung merasa malu. Halo, kata Liu Ruyan dengan senyum tipis. Ji Yun dan Gao Qisheng di samping melihat pemandangan di depan mereka. Mata iri mereka hampir jatuh. Tuan Dev, perjamuan sudah siap, ayo pergi. Gao Qiqiang mendesak Dev. Jika ini membesarkan hubungan antara anak-anak, tidak ada yang tahu berapa lama. Oke, Dev mengangguk, dan mengikuti Gao Qiqiang menuju aula keluarga Gao. Xiao Seng, kamu bertanggung jawab mengatur yang lain. Ingat, kamu harus menjaga mereka. Mereka semua adalah tamu ketika mereka datang ke rumah Gao kita. Gao Qiqiang mendesak Gao Qisheng. Mengerti, Gao Qiqiang mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Gao Qiqiang begitu sopan kepada klan pemurnian tubuh kuno, tetapi kata-kata Gao Qiqiang adalah dekrit kekaisaran, dan Gao Qisheng tidak berani melanggarnya. Di keluarga Gao, kecuali Gao Qilan yang berani menentang Gao Qiqiang, tidak ada yang berani mengikuti Gao Qiqiang untuk menentangnya. Saat ini, hanya ada Dev, Gao Qiqiang, dan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno di aula. Tidak mudah mengadakan perjamuan mewah di ujung utara yang ekstrim ini. Tuan Dev, apakah Anda penasaran?
bukankah keluarga Gao kita dan klan pelatihan tubuh kuno adalah musuh? Mengapa kita masih bisa bersama? Gao Qiqiang bertanya pada Dev. Dev mengangguk, dia memang sangat penasaran. Tuan Dev, sejujurnya, jika tidak ada iblis yang menghantui tanah utara yang ekstrim ini, kedua keluarga kita mungkin akan terus bertarung. Selama perburuan harta karun, sejumlah besar jiwa iblis terbunuh, dan 2 penjaga klan iblis api terbunuh. Sekarang klan iblis jelas telah banyak menahan diri, dan semua ini karena Tuan Dev. Jadi kami harus berterima kasih. Leluhur klan pemurnian tubuh kuno juga mengangkat gelas anggur mereka dan bersulang untuk Dev dengan segelas anggur. Kekuatan keduanya jauh lebih tinggi daripada Dev, dan mereka hampir bisa mencapai tingkat penghancuran, tetapi mereka sangat menghormati Dev. Adalah tugas kita sebagai kultivator untuk melenyapkan iblis dan melindungi Taoisme. Kata Patriark Gao serius. Keluarga Gao Anda dan klan pemurnian tubuh kuno yang mengubah permusuhan menjadi sutra giok untuk melenyapkan iblis. Sungguh mengagumkan, kata Dev sambil mengangkat gelasnya. Ketiganya berbicara dan tertawa, bersulang dan minum bersama. Patriark Gao, Patriark, sekarang aku telah mendapatkan pil jiwa es. Dapatkah Anda memberitahuku identitas putri dari Kabupaten Jialing? Dev sangat ingin tahu tentang identitas putri dari Kabupaten Jialing. Dia mengetahui banyak hal tentang Ujung Utara, mengetahui harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan bahkan memiliki bagian dari token Raja Dewa dari klan pemurnian tubuh kuno. Dan yang paling penting adalah putri dari Kabupaten Jialing benar-benar tahu bahwa ada pil jiwa es di tanah harta karun. Ini adalah rahasia dari klan pelatihan tubuh kuno. Gao Qiqiang dan Patriark dari klan pelatihan tubuh kuno saling memandang dan tersenyum. Semua menggelengkan kepala. Tuan Dev, karena Anda mendapatkan pil jiwa es, mengapa Anda tidak pergi dan bertanya sendiri pada putri Kabupaten Jialing? Gao Qiqiang berkata sambil tersenyum. Melihat mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, Dev tidak bertanya lagi. Setelah makan, Gao Qiqiang awalnya ingin agar Dev tinggal selama 1 malam. Tetapi Dev sangat ingin kembali, setelah dia mendapatkan kembali pil jiwa es dia ingin kembali secepat mungkin. Sehingga putri dari Kabupaten Jialing dapat menyembuhkan Yi He. Kemudian mereka akan bergegas kembali ke kota Kekaisaran Iblis, menyingkirkan Huben, dan merebut kembali kota Kekaisaran Iblis. Saya juga ingin pergi ke kota Raja Mingli dan mengambil busur Raja Dewa saya. Ada juga Raja Lang Guntur, aliansi penyegel iblis dan yang lainnya, kurasa mereka akan membuat masalah sendiri saat itu. Dev merasa banyak hal yang menunggunya. Melihat Dev ingin kembali secepat mungkin, Gao Qiqiang tidak memaksanya untuk tetap tinggal. Dev mengajak Liu Ruyan, Helena, Juliet, dan Ji-yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Patriark Gao, Patriark, ayo pergi sekarang, tapi aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Dev berkata, dan memberitahu mereka berdua tentang pencarian Su Yuqi. Su Yuqi tersesat dari ujung utara, mereka berdualah yang paling kompeten untuk menemukannya. Tuan Dev, jangan khawatir, selama pacar Anda tidak meninggalkan ujung utara, kami pasti akan menemukan cara untuk menemukannya. Kata Gao Qiqiang dengan percaya diri. Meskipun tanah di ujung utara sangat luas, tidak ada artinya bagi kedua keluarga kita. Sangat mudah untuk menemukan seseorang. Selama pacarmu tidak ditangkap oleh iblis, kata sang patriark. Dev tidak tahu siapa yang membawa pergi Su Yuqi dan apakah ada bahaya. Tapi dia tidak punya waktu untuk tinggal di ujung utara untuk mencarinya sekarang. Saat ini Gao Qilan juga berada di antara kerumunan, menatap Dev dengan ekspresi di matanya. Tidak diketahui kapan, Gao Qilan mendapat tempat di hati Dev. Kakak Qilan, apakah kamu ingin pergi bersama kami? Helena memandang Gao Qilan dan bertanya. Selama ini, mereka menjadi sangat akrab dengan Gao Qilan. Gao Qilan tersenyum, tetapi tidak berbicara, karena dia tahu bahwa untuk mengikuti Dev, dia harus menjadi wanitanya. Tetapi Gao Qilan saat ini belum menjadi wanita Dev. Tuan, mengapa Anda tidak membawa saudari Qilan juga? Helena bertanya. Uhuk Dev terbatuk. Kemudian berkata, Helena, jangan bicara omong kosong. Dev terbatuk ketakutan. Terlalu berlebihan untuk mengatakan hal seperti itu di depan saudara-saudaranya. Gao Qilan adalah manusia, bukan komoditas. Jadi jika Anda mengatakannya, Anda akan menerimanya. Nona Gao, jangan tersinggung dengan sikap Helena yang belak-belakan. Dev buru-buru meminta maaf kepada Gao Qilan. Setelah perpisahan yang tergesa-gesa, Dev dan yang lainnya pergi, Dev takut Helena akan berbicara omong kosong lagi. Gao Qilan menatap punggung Dev, matanya penuh kesedihan.
Dia benar-benar ingin mengikuti Dev, tetapi dia tidak tahu apakah dia ada di dalam hati Dev. Dan dia juga enggan berpisah dengan kerabatnya. Dev, akankah kita bertemu lagi di masa depan? Gao Qilan berteriak keras saat ini. Dev menghentikan langkahnya, menoleh untuk melihat Gao Qilan dan berkata, "Ya. Dev pasti akan datang ke ujung utara lagi, karena Su Yuqi belum ditemukan. Setelah berurusan dengan hal-hal lain, dia akan datang mencari Su Yuqi." "Xiaolan, apakah kamu menyukai Tuan Dev?" Gao Qiqiang memandang Gao Qilan dan bertanya. "Saudaraku, jangan bicara omong kosong." Gao Qilan menolak untuk mengakuinya. "Oke, emosi di matamu tidak bisa menipu siapapun, tapi normal bagi seorang jenius seperti Tuan Dev untuk menarik perhatian perempuan. Ingat, kamu harus berjuang untuk kebahagiaanmu sendiri," kata Gao Qiqiang sambil tersenyum tipis. Gao Qilan memandang Gao Qiqiang, sepertinya memahami sesuatu, dan mengangguk dengan penuh semangat. Tepat ketika Dev dan yang lainnya pergi ke Kabupaten Jialing, Zuo Tianzeng, pemimpin markas aliansi penyegel iblis yang jauhnya ribuan mil di ujung utara, merasa sedikit gelisah saat ini. "Apakah belum ada berita dari 5 elemen iblis surgawi?" Zuo Tian bertanya dengan wajah muram. "Pemimpin, belum ada berita." Pelayan itu dengan cepat menjawab. "Berapa hari telah berlalu, dan tidak ada berita sama sekali, bagaimana kamu melakukannya?" Zuo Tian mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia selalu gelisah. Anda harus tahu bahwa mereka akan ditolak dan diburu oleh semua orang karena hal-hal buruk yang mereka lakukan. Aliansi penyegel iblis mengandalkan semboyan melenyapkan iblis dan merekrut anggota untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tetapi di belakang layar, mereka berkolusi dengan ras iblis untuk melindungi ras iblis itu. Tentu saja, ras iblis ini juga akan membantu Zuo Tianzeng melenyapkan musuh-musuhnya, dan juga akan memberi mereka banyak sumber daya. Bagaimanapun, ras iblis juga merupakan salah satu dari 3 ras besar di masa lalu, dan mereka memiliki banyak sekali sumber daya. Tetapi jika hal ini diketahui orang luar, maka akan sulit bagi mereka untuk berkeliling dunia alam surgawi dan manusia ini. "Izin melapor." Tepat ketika Zuo Tianzeng mengerutkan kening, seseorang bergegas melapor. "Ada apa? Apakah ada berita dari 5 elemen iblis surgawi?" Zuo Tianzeng buru-buru bertanya. "Pemimpin, memang ada berita. Itu adalah berita dari Huosa. Jinsa terbunuh, mereka tidak mendapatkan harta karun itu. Sekarang mereka berencana untuk beristirahat dan menghentikan orang-orang yang mendapatkan harta karun itu." "Orang itu memberikan laporannya, apa? Jinsa mati? Bagaimana dia mati?" Zuo Tianzeng sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa Jinsa adalah seorang kultivator di puncak alam fusi, dan akan menerobos ke alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Selain itu, mereka dikirim berlima, jadi kenapa Jinsa yang dibunuh sendiri? Zuo Tianzeng tidak tahu kenapa. "Pemimpin, karena waktu untuk slip giok transmisi suara terbatas, jadi saya tidak menjelaskannya secara detail." Pelayan itu tidak tahu cerita di dalamnya, jadi dia tidak bisa menjelaskan kepada Zuo Tianzeng dengan detail. "Beritahu 5 elemen api surgawi lainnya, untuk segera kembali. Aku harus menghadapinya secara pribadi, ini sangat keterlaluan." Zuo Tianzeng takut 5 elemen itu terlibat konflik internal dan membunuh mereka Jinsa. Lagi pula, Jinsa adalah yang terkuat dari kelima orang itu, jadi dia pasti akan membuat iri orang lain.